Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal TPS kuantitatif UTBK. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK materi eksponen atau perpangkatan. Nah, di sini udah ada soal. Jika diketahui 2 pangkat 2022 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan AX pangkat Y, maka nilai A dikurangi X ditambah Y adalah titik. Nah, untuk mengerjakan soal eksponen atau perpangkatan, tentu alangkah baiknya adik-adik mengingat atau menghafal gitu ya, sifat dari perpangkatan. Nah, di sini sifat perpangkatan yang perlu diingat yang bisa membantu adik-adik itu sifat-sifat yang seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi, sifat eksponen yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang selanjutnya ada lagi A pangkat M kalau dipangkatkan lagi dengan N gitu ya, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian A pangkat M itu kalau kita akar pangkatkan N sama dengan A pangkat M per N. Ada juga sifat yang lain yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat 1 itu sama dengan A. Kemudian ada lagi 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Ada juga A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ada juga sifat A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, mungkin sifat-sifat ini aja sebenarnya udah lebih dari cukup ya kalau adik-adik udah bisa menghafal atau mengingat. Jadi kalau ketemu soal eksponen itu bisa dengan lebih mudah menentukan langkah yang harus dilakukan. Nah, selain dari sifat eksponen ini yang harus dihafalkan atau diingat gitu ya, adik-adik juga perlu bisa gitu ya menerapkan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran yang diterapkan sendiri juga bukan pemfaktoran yang kayak gimana-gimana ya. Jadi pemfaktoran yang digunakan itu sebenarnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Kalau adik-adik ingat, A dikali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, dan ini nggak hanya berlaku untuk penjumlahan aja, berlaku juga untuk pengurangan. Dan apakah hanya berlaku untuk dua suku aja? Tidak ya adik-adik ya. Jadi ini bisa diperluas lagi. Misalnya ini ada B ditambah C dikurangi D ditambah E dan seterusnya itu akan mengikuti. Nah, konsep pemfaktoran itu sendiri sebenarnya dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ketemu suatu bentuk yang mana setiap sukunya itu ternyata bisa dibagi bilangan yang sama, maka adik-adik bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk di ruas kiri. Itu. Nah, jadi ternyata misalnya di sini ada 5 suku dan kelima suku itu bisa dibagi oleh 3. Oh, berarti kita bisa memfaktorkan itu menjadi 3 dikali apa? Kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita coba kerjakan soalnya gitu ya. 2 pangkat 2022
dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan A X pangkat Y. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa yang dipangkatkan Y itu hanya X. Gitu ya adik-adik ya. A-nya nggak ikut dipangkatkan Y. Ingat atau lihatlah perbedaannya dengan sifat eksponen yang ini. Kalau ini kan ada kurungnya nih. Jadi dua-duanya dipangkatin. Kalau ini kan nggak ada. Berarti yang dipangkatkan hanya X-nya aja gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya bentuk yang ada di ruas kiri ini menyerupai bentuk yang ada di ruas kanan? Nah, tentu saja kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, gimana nih cara memfaktorkannya gitu? Kebetulan di sini itu ada dua suku dengan basis yang sama. Basis itu ini ya. Nah, ternyata basisnya sama-sama 2. Kalau ada bentuk seperti ini dengan basis yang sama, berarti sebenarnya setiap suku ini bisa dibagi dengan bilangan pokoknya ini ya, 2, bisa dibagi dengan 2 pangkat yang kecil, yaitu pangkat 2020. Nah, tapi sebelum itu kita coba telusuri dulu gitu ya, kira-kira 2 pangkat 2022 ini kalau misalnya dibagi 2 pangkat 2020 itu nanti hasilnya berapa? Kita bisa gunakan aja konsep atau sifat eksponen yang pertama ini. Nah, adik-adik perhatikan bahwa 2022 itu sebenarnya adalah 2020 ditambah 2, ya kan? Dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan A kali X pangkat Y. Nah, kita gunakan sifatnya ya, 2 pangkat 2020 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan AX pangkat Y. Kemudian, nah udah sama-sama punya 2 pangkat 2020, keluarin aja. Itu ya, 2 pangkat 2020. Kemudian dikali apa? Nah, kita kasih buka kurung di sini. Suku yang pertama tinggal 2 pangkat 2. Suku yang kedua, nah ini biasanya yang mengecoh ya. Karena udah 2 pangkat 2020 keluar semua ibaratnya. Oh, berarti ini udah nggak bersisa, berarti tinggal 0 gitu. Tidak ya adik-adik ya. Jadi hati-hati di sini, sebenarnya ini tuh ada dikali 1. Ya, itu. Konsepnya dia dibagi tadi ya. Jadi tentu saja yang tertinggal di sini adalah 1 bukan 0 kayak gitu ya. Sama dengan AX pangkat Y. Nah, dari sini kita coba selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya. 2 pangkat 2 itu kan 4 kurangi 1 sama dengan AX pangkat Y. Kemudian 2 pangkat 2020 dikali 3 sama dengan A kali X pangkat Y. Nah, kita tinggal sesuaikan aja bentuk yang ada di ruas kiri dengan bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, karena di ruas kanan ini yang tidak berpangkat, yaitu A ini ya, itu dia ada di depan. Nah, kita cek nih, oh di ruas kiri ternyata 3 ini juga mirip kayak A itu, berarti taruh aja di depan, gitu. Kali 2 pangkat 2020, gitu ya, sama dengan AX pangkat Y. Nah, dari sini bentuknya udah mirip nih adik-adik ya. Oh, berarti A sama dengan 3. Nah, kemudian X-nya sama dengan 2. Dan Y sama dengan 2020. Nah, kita kembali ke soal. Oh, yang ditanyakan adalah A dikurangi X ditambah Y. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2 ditambah 2020. Nah, berapa nih? 3 dikurangi 2, 1. 1 ditambah 2020, berarti hasilnya adalah 2021. Gitu ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Oke, ingat beberapa konsep yang telah saya sampaikan tadi ya. Jadi, terutama yang mengecoh-mengecoh itu,
Ya, itu harus berhati-hati. Dan yang utamanya, sifat-sifat eksponen ini alangkah baiknya untuk dihafalkan gitu ya. Karena ini akan sangat membantu kalau bertemu dengan soal eksponen atau perpangkatan. Seperti itu. Oke, karena satu soal udah terjawab, sudah dibahas secara detail gitu ya. Nah, silakan adik-adik coba kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat untuk soal yang terakhir ini ada lebih dari 2 suku. Nggak apa-apa, ya. Kuncinya itu tadi, setiap suku ini bisa dibagi bilangan yang sama atau tidak. Nah, kalau iya, apakah bilangan itu? Nah, nanti tinggal keluarin aja. Seperti itu ya, gunakan sifat-sifat eksponen. Oke, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar gitu ya. Kalau ada yang masih bingung gitu, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Dan juga kalau udah berhasil jawab nih, terus mau dijawab di kolom komentar juga boleh gitu ya.